nanti kita akan bagi menjadi dua kondisi. Yang pertama adalah untuk yang sigma kuadratnya diketahui seperti ini. Nah, maka kita akan menggunakan distribusi Z, di mana Z ini nanti kita gunakan untuk membangun selang kiri dan kanannya. Ya. Nah, di mana selang kiri dan kanannya tolong diperhatikan ya. Ini pernah terjadi, jadi ada mahasiswi kami membuat tulisan begitu ya. Kalau nggak salah matko, nah itu bagus ya memang untuk beberapa latihan. Nah, namun ada yang kami kritisi sebagai dosen yaitu di selang yang sebelah sini nih anak-anak ya. Nah, di selang yang Z ini ya. Jadi tolong diperhatikan kenapa di sini Z1 kurang alfa per 2, karena di sini mengikuti luasan dari gunung ya, dari gunung yang kurva normal. Nah, sehingga di sana luas ke sebelah kirinya itu adalah 1 dikurangi alfa per 2. Nah, jadi dari sana kita bisa tahu taksiran titik untuk mu ini rataan populasi adalah X bar. Taksiran titiknya ya, anak-anak. Nah, kalau untuk membangun selangnya, artinya kita akan memiliki nilai, yaitu batas bawah dan batas atasnya, dengan cara menambahkan atau mengurangi X bar yang kita punyai dengan standar deviasi dikalikan sesuatu. Nah, sesuatu itulah di sini yang kita masukkan distribusi Z yang tadi Ibu sebutkan Z1 minus alfa per 2. Nah, Anda perhatikan di sini, di atas ini adalah sigma. Artinya sigmanya di sini harus diketahui, diinformasikan di dalam contoh kasus ceritanya. Nah, jika sigma ini tidak diketahui dan memang kebanyakan kalau kita di lapangan nanti, nah sigmanya itu jarang diketahui memang anak-anak, sehingga harus kita hitung. Nah, dihitung oleh apa atau diganti oleh apa sigma ini? Nah, kemarin kita ganti dengan yang namanya S ya. Di mana S ini perhitungannya adalah sama seperti yang di bab 1 ya, yaitu tentang bab variansi, bahwa S-nya itu adalah yang 1 dikurangi 1 per N kurang 1 jumlahan dari XI min X bar dikuadratkan. Jadi sepertinya Ibu ada di kotretan ya. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Terlihat ya. Jadi yang S kuadratnya ini yang disebut variansi, itu yang dibagi dengan N kurang 1 ya. Jadi rumusnya adalah 1 per N kurang 1 sigma ya, atau jumlahan dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi nanti S ini dan X bar, Ibu tidak memerlukan lagi perumusan jalan panjangnya ya dari kalian. Jadi kalian cukup memasukkan ke dalam kalkulator, keluarkan X bar dan juga keluarkan S kuadratnya ya. Nah, nanti baru kita masukkan, kita substitusikan ke dalam rumus yang tadi ya. Nah, balik lagi karena di sini sigma kuadratnya tidak diketahui, maka S-nya kita buat seperti tadi. Dan yang kedua, tidak bisa lagi menggunakan distribusi Z. Karena distribusi Z itu mensyaratkan bahwa sigma kuadratnya itu sudah kita ketahui. Ya, jadi akhirnya ada dua posisi yang terganti, yaitu adalah T alfa per 2, V, di mana V ini derajat kebebasan, dan derajat kebebasan itu rumusnya N kurang 1. Nah, sigmanya diganti oleh S dengan perhitungan S yang tadi Ibu sebutkan di slide sebelumnya. Nah, ini adalah selang kepercayaan khusus untuk mu. Nah, selanjutnya kita masuk kemarin sudah ke contoh 1 dan 2 ya. Jadi di sini hanya ingin membedakan mana yang
dia itu kita pakai simpangan baku populasi dan mana yang simpangan baku sampel. Nah, ini sampai kemarin contoh cara pengerjaannya sampai beres. Jangan lupa ditulis rumus singkatnya dulu seperti yang di sini ya, di baris terakhir. Nah, baru sesudah itu kalian substitusikan masing-masing. Dan tentu saja untuk alfa yang berbeda itu pasti nilai Z dan nilai T-nya juga akan berbeda seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana Bu kalau kita punya dua populasi ya. Artinya kalau punya dua populasi secara gambaran nih, Ibu akan punya distribusi seperti ini. Dengan dia punya rata-rata mu 1 dan juga punya standar deviasinya adalah sigma 1. Begitu ya. Nah, jadi ini adalah populasi ke-1. Boleh diibaratkan seperti kelompok ke-1. Sebentar ya, Nana. Nah, selanjutnya ketika kita punya populasi yang kedua, maka kita akan mendapatkan di sini ibaratnya gunung yang kedua dengan rata-ratanya mu2 itu berbeda dengan mu1. Dan tentu saja dia punya simpangan baku untuk populasi yang kedua yaitu sigma 2. Nah, ketika kita memiliki rata-rata yang berbeda, apa yang menurut kita menarik kita bandingkan? Nah, di sini untuk membandingkan mana yang lebih baik, misalnya atau manakah yang lebih buruk, manakah yang lebih tinggi nilainya atau rendah. Nah, itu tidak lain adalah dengan mencari selisih ya. Atau kita tulis di sini mu1 kurangi dengan mu2 begitu ya. Jadi urusan rata-rata ini kita ingin mendapatkan perbandingan dengan cara mengurangi. Jika mu1 kurang mu2 itu nilainya positif, maka itu bisa bermakna bahwa rata-rata kelompok ke-1 itu lebih tinggi dibanding kelompok kedua. Nah, kalau hasilnya negatif, berarti bisa dibilang kelompok ke-1 itu lebih rendah dibanding kelompok kedua. Nah, ini contoh yang paling kentara barangkali dari nilai ya. Misalnya kemarin kalian mengadakan UTS begitu, kelasnya ada 2. Kelas 01 kelas Bu Utri dan kelas 02 kelas Ibu. Nah, maka tentu saja biasanya kami suka nanya begitu ya, Bu Utri rata-rata berapa nih di Bu Utri? Oh, 78 misalnya. Bu Nia berapa? 72. Oh, nah berarti kan kita bisa melihat selisihnya dari kedua kelas itu ya. Di Bu Utri 78 dikurangi yang Bu Nia 72. Berarti ada selisih 6. Nah, seperti itu ilustrasi khusus untuk dua kelompok. Nah, karena kita punya mu1 dan mu2, juga kita punya sigma 1 dan sigma 2. Nah, tentu saja bagaimana nanti kita membangun selangnya. Nah, artinya di tengahnya tidak lagi hanya satu populasi, melainkan sudah pengurangan. mu1 kurang mu2. Nah, untuk mana, Bu, boleh nggak aku terbalik? mu2 kurang mu1? Boleh. Asal konsisten. Yaitu bahwa taksiran titik untuk mu1 kurang mu2, kalau di sini taksiran titiknya adalah X bar 1 kurangi X bar 2. Ya, di sini pun kanannya X bar 1 kurang X bar 2. Nah, kalau Anda mau terbalik, Bu, aku mau pengen mu2 kurang mu1. Up to you ya, terserah. Tapi taksiran titiknya juga harus X bar 2 kurang X bar 1. Seperti itu. Ya. Nah, Bu, gimana selangnya sekarang membentuknya? Nah, kalau kita lihat sekilas, ini mirip seperti bentuk yang, nah ini dibagi kasus lagi. Kalau sigma 1 dan sigma 2 diketahui, maka kita pakai Z ya, yang kemarin. Maka di sini pun tetap pakai Z. Minus dan positif dari Z1 kurang alfa per 2. Nah, pengalinya apa? Nah, kalau sebelumnya
Anda lihat pengalinya adalah sigma per akar M. Nah, sigmanya dikembalikan, kita masukkan ke dalam akar menjadi sigma kuadrat per M. Kalau satu populasi. Nah, kalau dua populasi bagaimana? Nah, wajarnya adalah variansinya kita tambahkan. Kenapa Bu nggak dikurangi? Soalnya rata-ratanya dikurangi, begitu ya. Nah, Anda masih ingat sifat variansi? Nah, sifat variansi itu cukup istimewa. Artinya kalau kita punya dua buah peubah acak, sebut X dan Y, gitu. Kemudian Anda mencari variansinya, ya, variansinya Anda tambahkan begitu. Nah, maka hasilnya adalah bukan maksudnya variansinya kalau ditambahkan tetap tambah begitu ya anak-anak. Tapi ketika variansinya dikurangi, tetap saja nilai variansinya itu kita tambahkan. Ya, sebentar. Ini barangkali Ibu tulis di sini ya sebagai kotretan. Nah, jadi masih ingat ya rumus yang ini? Nah, kalau kayak gini kan nggak masalah ya, langsung kalian tulis var, maaf ya, mungkin ini jangan pakai Y ya. Nah, kita pakai, sebentar kembali dulu ke pen. Kita pakai X1, X2 ya, biar sama dengan itu. Nah, maka ini akan menjadi var X1 ditambah var X2. Begitu ya. Anggap saling bebas ya, karena orangnya nggak sama. Nah, bagaimana kalau var X1 kurang X2, Bu? Gitu ya, karena kan kita bicaranya mau diselisihkan. Nah, maka variansinya itu adalah var X1, begitu. Ini Ibu tidak pakai kurung. Nah, ditambah, masih ingatkah kalian bahwa ini terkesan adalah ditambah negatif 1. Nah, Anda masih ingat kalau variansi dari suatu konstanta, maka ketika konstantanya keluar, dia akan menjadi kuadrat. Begitu ya, dari var X2. Var X2. Ya. Nah, ini yang menyebabkan walaupun kita maunya dikurangi, tetap variansinya itu kita tambahkan. Ya, jadi inilah alasan mengapa ya di sini menjadi ditambah ya. Jadi yang kalau satu populasi dia jadi begini, sigma kuadrat per N karena sigmanya masuk ke dalam. Nah, maka ini semacam kayak dipecah ya menjadi masing-masing dari variansi populasi itu. Jadi sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Ya. Nah, itu adalah kanan kirinya modifikasi kalau kita punya dua populasi. Nah, kasus yang kedua adalah sama masih dua populasi, artinya kita tetap mencari selisih, namun sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui. Nah, ketika keduanya tidak diketahui, maka beranak pula lah kasusnya. Jadi yang kedua ini tidak diketahui dan sigma 1 kuadrat dianggap tidak sama. Jadi ini bisa dibilang bahwa variansinya ini tidak sama. Nah, pada umumnya anak-anak, kalau misalnya nanti di soal cerita, biasanya ada satu kalimat yang menyebutkan dianggap variansinya sama. Nah, jadi kalau tidak ada kalimat tersebut pada umumnya adalah pasti orang menganggapnya berbeda, begitu. Ya, jadi kalau misalnya ya, Ibu begitu ya, Ibu tidak menyebutkan bahwa kalian variabilitasnya sama nih, kelas Bu Utri dan kelas Bu Nia. Maka semua orang yang melihat kalian, oh pasti berbeda. Kenapa? Jelas orang di dalamnya berbeda, dosennya beda, walaupun ya mungkin silabus sama slide-nya sama gitu ya. Tapi tetap saja itu mencerminkan variansinya tidak sama. Ya, jadi kalau tidak dijudge di dalam soal tersebut
dianggap variansinya sama, biasanya sudah anggap berbeda. Ya, jadi biasanya saya bilang ke mahasiswa, jangan nanya lagi ke ibu, ada nggak kalimat dianggap sama? Tidak ada, Bu. Wah, berarti pakai rumus yang berbeda. Kenapanya nanti kita lihat ada perbedaannya. Nah, maka rumusnya anak-anak perhatikan, karena sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui, pastinya harus dihitung dari sampel. Sehingga sigma 1 kuadrat digantikan oleh S1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat digantikan oleh S2 kuadrat. Simple ya. Jadi rumus 2 ini percis sama dengan rumus ke-1, hanya Z-nya diganti sama T, dan sigma-sigma yang ada diganti sama S-nya. Jadi untuk ngapalin nomor 2 sebetulnya nggak susah. Ya, mudah. Nah, tapi hati-hati anak-anak. Ternyata, derajat kebebasan dari T-nya, dari T yang kita punyai, ya, itu harus kalian hitung terlebih dahulu. Ya, jadi kalian butuh masukkan V ke dalam sini. Nah, adapun V-nya itu tidak semudah ibaratnya N kurang 1. Kenapa? Karena kita punya 2 populasi. Nah, sehingga ada perhitungan seperti ini, anak-anak, ya, bahwa derajat kebebasan atau V ini dihitung sebagai rasio. Yang di atas itu adalah masing-masing populasinya dijumlahin, ya. Maaf, masing-masing variansi populasi ya. Jadi di sini S1 kuadrat per N1, S2 kuadrat per N2 itu dijumlahkan lalu dikuadratkan. Nah, bawahnya itu masing-masing ya. S1 kuadrat per N1 dikuadratin bagi N kurang 1 ditambah yang ruas sebelah kanan. Jadi artinya bahwa sebelum kita mau masuk ke rumus yang ini, Anda harus mengerjakan yang ini. Nah, tolong diperhatikan lagi yang kedua, ketika Anda membagi bentuknya seperti pecahan ini, tentu saja ini tidak pernah dapat bilangan bulat. Ya, selalu saja ada bilangan koma-koma, misalnya 6,7 misal ya. Nah, padahal ketika Anda mau membaca tabel T begitu, ya di mana T-nya itu V dengan pasangan alfa per 2. Nah, V-nya itu nggak pernah ada pecahan gitu ya, nggak ada desimal. Melainkan adanya adalah bilbul ya, bilangan bulat. Nah, sehingga di sini Anda harus dalam perhitungan V ini Anda harus bulatkan begitu ya. Jadi kalau seperti tadi Ibu menyebutkan 6,7, maka kalian bulatkan sesuai aturan pembulatan. Sesuai aturan pembulatannya. Jadi kita tidak usah bertengkar soal itu ya. Ada yang, Bu, kayak kemarin misalnya normal orangnya belum, Bu, kurangi ya, Bu. Nah, pokoknya kita ikuti aja aturan pembulatan. Jadi kalau 6,7 ya dibulatinnya ke atas, ke angka 7. Nah, baru 7-nya kalian masukkan ke dalam si T ini sehingga kalian bisa melihat dari tabel yang bersangkutan yaitu tabel T. Nah, itu ya. Jadi di nomor 2 ini rumus gampang, maksudnya rumus selang kepercayaannya ya. Rumusnya gampang diingat. Aduh, tapi V-nya kok panjang gini gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di ujian karena kemarin kan kita juga open book ya, jadi kalian diperbolehkan melihat ke tabel yang Ibu berikan ya, kalau tidak salah di mana itu di WhatsApp Ibu berikan ada yang namanya tabel UH, uji hipotesis begitu. Ini kasus yang kedua ya. Nah, kasus yang ketiga menariknya anak-anak, ini tetap tidak diketahui, namun ada asumsi lain, ada anggapan lain bahwa variansi kedua populasi itu bisa dianggap sama. Nah, gara-gara bisa dianggap sama inilah, maka menghitungnya nggak bisa masing-masing. Nggak bisa seperti tadi di nomor 2, dia sigma 1 ditaksir sama S1, sigma 2 ditaksir sama S2. Nah, nggak semudah itu. Nah, sehingga disinilah rumusnya ya, Anda perhatikan
tetap mu1 kurang mu2 ditaksir titik oleh X bar 1 kurang X bar 2. Ya, ini kiri kanannya tetap. Nah, karena sama-sama tidak diketahui, tentu saja pasti masih memakai T, student T di sini. Nah, lalu kemanakah larinya S1 kuadrat dengan S2 kuadrat? Nah, karena mereka dianggap sama, jadi terkesan kayak punya tujuan yang sama, sehingga kita kumpulkan di dalam yang namanya SP, atau P itu singkatan dari pool, anak-anak. POOL, ya. Jadi kayak di kolam renang gitu ya. Jadi kayak dikumpulin. Jadi kalau misalnya Ibu ingat dulu mau naik travel gitu ya, mau naik travel ke Jakarta, Pak nanti ini turunnya di mana? Di poolnya Bu, poolnya ada di mana? Oh, poolnya misalnya di Pancoran, Bu. Nah, gitu. Ibu ingat pas naik apa ya? Di Pancoran, Bu. Oh iya, itu berarti daerah sana Jakarta Barat ya. Maaf ya kalau ada orang Jakarta Ibu salah. Nah, pokoknya nanti Ibu di sana, di poolnya. Nah, disitulah Ibu baru, oh pool itu adalah tempat orang nunggu bareng-bareng dengan tujuan yang sama ya. Jadi Ibu ngebayanginnya seperti itu gitu. Jadi ketika di sini berarti S1 dan S2-nya itu udah lebur. Sudah lebur, kita masukkan ke dalam SP ini. Nah, sekarang ya kita lihat rumusnya. Alhamdulillah masih mudah diingat. Nah, ternyata ngedapatin SP-nya harus masukin rumus. So, ya. Harus masukin rumus di mana cara ngumpulin S1 dan S2-nya tuh adalah seperti itu. Yaitu N1 kurang 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat. Dibagi dengan N1 tambah N2 kurang 2. Wah, Ibu, kurang 2. Seperti halnya kalian menjumlahkan dua suku yang di depan ini. Ya, yaitu yang N1 kurang 1 dan N2 kurang 1. Jadi kalau digabung akan menjadi N1 tambah N2 dikurang 2 dari min 1 min 1. Nah, aduh Bu, capek banget ngitung SP-nya. Iya, tetapi lihat, derajat kebebasan untuk kalian nanti mencari tabel T-nya itu alhamdulillah mudah, yaitu N1 tambah N2 kurang 2. Beda dengan yang sebelumnya. V-nya ya ampun, panjang banget. Yang S1, S2-nya nggak usah pakai SP, gitu ya, nggak pakai S full. Nah, itu apa ya, ada filosofi gitu di dalamnya. Artinya hidup kita nggak bisa ingin yang mudahnya aja ya anak-anak ya. Bu, boleh nggak aku kawinin Bu? Rumusnya pakai S1 kuadrat, S2 kuadrat yang tadi, V-nya pakai N1 tambah N2 kurang 2. Ada yang suka ketukar gitu mahasiswa. Nah, di sini tidak boleh ya, walaupun mungkin bedanya nggak gede sih. Tapi artinya Anda harus tahu prosedurnya. Nah, jadi seperti itu ya, hidup kan tidak bisa kita, oh pengen yang enak ini, terus enak, terus nggak mungkin ya. Jadi kadang pasti ada yang susah, ada yang mudah. Kayak tadi di nomor 2, rumus yang dikotakin mudah. Tapi dapat derajat kebebasannya, aduh repot amat. Nah, kalau di sini, untuk memasukkan ke rumusnya aja yang di atas, susah gitu ya, karena perlu SP. Nah, tapi kemudahannya adalah mencari derajat kebebasan untuk dilihat di tabel T-nya. Tidak terlalu susah, yaitu N1 tambah N2 kurang 2. Ya, jadi nggak boleh, Bu saya pengen gampang dua-duanya. No, nggak bisa ya. Atau biar canggih Bu saya susah dua-duanya. Nah, berarti tidak pada tempatnya, sekaligus menunjukkan Anda kurang mengerti. Begitu ya. Nah, ini atau ini hanya cara pengerjaan lain anak-anak ya, tapi menurut Ibu cukup bisa kalian kerjakan pakai baris yang dimana SP adalah ini, begitu ya. Cukup melihat baris itu. Nah, berikutnya adalah saya punya dua populasi Bu, datanya terkesan dua kolom, gitu ya. Nah, suatu data memiliki dua populasi atau terkesan memang punya dua data seperti itu. Nah, dia akan merupakan suatu pengamatan berpasangan kalau ciri-cirinya Anda perhatikan. Pertama, setiap satuan percobaan mempunyai sepasang pengamatan. Kedua, data berasal dari satu populasi yang sama. Jadi maksudnya gimana sih Bu ciri ini? Nah, ciri ini biasanya menunjukkan bahwa individunya sama, anak-anak.
individu yang diamati di dua populasi itu sama. Orangnya itu wae gitu ya. Dan contohnya kata kuncinya biasanya dalam contoh kasus keseharian itu adalah kasus before and after. Before, after. Nah, contohnya adalah ibu mengukur berat badan. Nah, berat badannya diukur sebelum dan sesudah diet. Nah, tentu saja dalam pencatatan kalau ibu memanggil misalnya di sini, Asep, ke depan, ukur berat badan kamu sekarang, gitu ya. Nah, nanti akan dijalankan suatu treatment misalnya diet begitu. Nah, maka 1 bulan kemudian ibu panggil yang sama, Asep, sini timbang lagi. Nah, jadi artinya bahwa satu individu atau satu objek diukur semacam 2 kali. Nah, itu yang disebut di sini mempunyai sepasang pengamatan. Sepasang itu artinya dari 2 individu ya, makanya disebut sepasang gitu. Ya, jadi terus ibu manggil Benny, sini Benny ke depan. Timbang sebelum diet sama sesudah diet. Terakhir sampai Z misalnya Zoro sini. Nah, dia diukur before and after ya. Ketika kita tahu bahwa populasinya itu lagi dan berurutan ya ibu manggilnya, nah maka dia dikategorikan observasi atau pengamatan yang berpasangan. Nah, ketika berpasangan, tentu saja enggak menarik mengamati selisihnya. Orangnya juga itu kok Bu, gitu ya. Apa bedanya kamu dengan kamu sendiri, walaupun beda waktunya gitu ya, maksudnya beda, yang satu before, yang satu after diet misalnya. Ya kurang menarik begitu. Nah, sehingga diamatinya menjadi semacam kayak kita gabung. Carilah selisih